apa kabar? Alhamdulillah baik. Dokter gimana kabarnya? Semoga sehat. Jadi hari Oke. ini kebetulan kita merayakan Hari Raya Galungan, dokter. Jadi Oh tadi iya, seharian selamat ya. ya Galungan buat semua warga Bali tercinta ya. Iya, umat Hindu yang merayakan. Jadi mungkin bagi teman-teman yang sekarang sambil ngumpul bareng keluarga, ya nggak ada salahnya dengerin obrolan kita selama kurang lebih 30 menit ke depan membahas tentang tips makan bergizi dengan budget hemat. Nah, jadi ini penting banget Bahasannya nih. seru banget nih ya. Oh, iya, untuk para ibu yang mungkin udah punya pertanyaan, makanan apa sih yang penting dok di masa pandemi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian juga tetapi yang nggak mahal, soalnya kan sekarang kondisi ekonominya lagi kayak gini. Nah, langsung aja deh dok, Nah, pertanyaan pertama. Mungkin oke. sebelum dijelasin tentang teknisnya, sebenarnya Hmm. makanan bergizi itu apa sih? Apakah masih 4 sehat 5 sempurna? Silakan dokter Putri. Nah, sebenarnya memang 4 sehat 5 sempurna itu familiar banget ya dok sama kita ya. Tapi Iya, sebenarnya bener istilah itu udah banget. lama ditinggalkan dok. Sudah sangat lama Oke. ditinggalkan dan kita sekarang mengacunya ke namanya tadi ya, udah sering kita bahas selama ini juga ya, gizi seimbang. Kenapa? Karena kalau 4 sehat 5 sempurna kan kita tidak pernah menunjukkan takarannya sebenarnya seberapa. Yang penting ada nasi, lauk, dan lain-lain sampai akhirnya diekstrakan, disempurnakan dengan susu. Padahal sekarang susu itu sudah tidak diwajibkan di atas usia 2 tahun karena sumber kalsium itu kan sebenarnya tidak hanya dari susu ya. Kita juga bisa dari sumber kacang-kacangan yang lain atau mungkin produk-produk yang lain. Jadi tidak melulu harus susu nih untuk 2 tahun ke atas. Makanya untuk istilah 4 sehat 5 sempurna itu sudah mulai ditinggalkan dan disempurnakan lagi dengan gizi seimbang. Kenapa? Karena kalau di gizi seimbang, dokter kita pernah dengar ya isi piringku yang sering Ya, dikampanyekan itu karena memang di situ di gizi seimbang kita juga menyertakan untuk porsinya itu sebenarnya gambarannya seberapa sih karbohidratnya seberapa, protein hewaninya seberapa, protein nabatinya seberapa, bahkan sampai sayur dan buahnya pun ada takarannya gitu. Jadi itu dianggap lebih sempurna lagi dibandingkan slogan yang lama yaitu 4 sehat 5 sempurna. oke, jadi harus ada dosis atau Hmm, takaran yang tepat ya, Dokter Putri ya. Nah, anyway, betul. kenapa ini menjadi sangat penting untuk melihat takaran dan jenis gizi yang ingin kita asup untuk kita dan juga keluarga kita? Apa pentingnya nutrisi yang seimbang seperti tadi Dokter Putri katakan? Oke, apa sih yang dibilang gizi seimbang dulu? Mungkin teman-teman ada yang juga masih belum ngerti kali ya dok ya. Jadi intinya yang kita konsumsi selain kita harus memperhatikan jumlah yang tepat untuk kebutuhan kita, kita juga harus menyediakan komposisi yang benar nih. Artinya apa? Karbohidrat harus ada. Kenapa? Karena karbohidrat itu kan sumber energi utama kita. Ya, kemudian harus juga disertakan protein. Kenapa harus ada protein? Karena protein itu kan untuk sel-sel pembangun tubuh kita ya. Jadi untuk pembentukan sel-sel, enzim, hormon, bahkan imunitas kita, terutama pandemi kita perlu banget ya imun yang terbaik. Nah itu protein itu Ya, cukup harus kita penuhi untuk kecukupannya. Nah dan protein itu sebaiknya ada gabungan dari hewani dan juga nabati dok. Jadi tidak disarankan salah satu dieliminasi. Jadi mereka itu saling melengkapi bukan saling menggantikan. Kenapa? Karena memang apa yang ada di vitamin, mineral yang ada tinggi di protein hewani bisa jadi tidak ada di nabati atau mungkin sebaliknya. Yang ada di nabati mungkin akan melengkapi yang tidak ada di hewani seperti itu. Terus apa lagi? Lemak. oke. Lemak itu kan terkenalnya jahat ya kalau untuk diet, tapi sebenarnya tubuh kita Hmm, juga perlu, Dok. Hal kecil untuk oke. misal untuk vitamin D, kita kan juga butuh kolesterol di bawah kulit kita ya. Tetapi memang kita harus memilih nih jumlahnya yang tepat, jenisnya juga harus yang tepat, serta pengolahannya kadang kita yang salah di pengolahannya. Jadi pengolahan lemaknya juga harus benar nih seperti itu ya. Terus apa lagi? Kita juga Oke. harus memperhatikan vitamin dan mineral yang kecukupannya juga harus kita optimalkan. Nah, biasanya itu kita tidak usah bingung-bingung, sudah Tuhan ciptakan berupa sayur dan buah yang beraneka warna dan juga jenisnya ya dok ya. Jadi sebenarnya memang nggak perlu khawatir gitu, gizi seimbang itu udah sangat komplit ada di sekitar kita dan itu tidak boleh ada satupun yang dieliminasi. Jadi kalau dokter pernah dengar misal diet pantang karbo, nah itu sebaiknya enggak ya, karena memang karbo tetap kita perlukan, tapi kita harus bijak memilih jumlah dan juga jenisnya.
gitu dok. Oke. Apalagi Nah, di Indonesia itu kaya banget dengan aneka ragaman hayati ya dokter ya. Mau cari betul, sayur apa, buah apa juga ada. benar, Nah, iya, eh, untuk orang yang bukan kesehatan mungkin ya, yang dulunya cuma hmm, tahu 4 sehat 5 sempurna, bisa oke. dijelasin nggak sih dok, contoh-contohnya dari karbohidrat apa sumbernya, kemudian lemak apa dan protein apa, terutama untuk ketiga komponen penting ya, makronutrien, nutrisi yang Betul. besar-besar itu yang tadi harus ada dalam Iya. keseharian kita. Mm-mm. Oke, gampangnya tadi kan sesuai topik kita ya dok ya, apa yang gampang kita dapatkan di sekitar. Dan sebenarnya untuk karbohidrat itu tidak cukup sulit ya. Tapi kita kenal dulu nih, karbohidrat itu ada dua jenis dok. Ada yang sederhana yang langsung kita serap nih, contohnya gula pasir, madu. Jadi kalau kita makan, dia langsung diserap dan dia termasuk karbohidrat juga. Ya, ada juga yang namanya kompleks. Nah, Mm-mm. ini yang sebaiknya lebih baik untuk kita adalah karbohidrat kompleks. Dikatakan kompleks karena dia tinggi serat, dok. Artinya ketika lambung kita mau mengolah, itu dia membutuhkan pengolahan yang lebih ekstra sehingga rasa kenyang lebih lama, kemudian gula darah juga lebih terkontrol dan lain-lain. Dan itu tidak perlu khawatir, contohnya gampang banget kita temukan sekitar. Nasi putih termasuk karbohidrat kompleks, tetapi memang beberapa kondisi, misal yang ingin pengaturan berat badan, atau mungkin yang ingin ini ya dok, yang memiliki kencing manis memang harus dibatasi jumlahnya, atau mungkin kalau bisa dipilih jenis-jenis yang lain gitu. Tetapi selain nasi putih juga kita ada juga yang lebih sehat nih, misal nasi coklat, nasi merah kan juga banyak ya di sekitar kita ya. Kemudian Iya. ubi jalar dok, ubi jalar, ubi ungu, ubi kuning, itu juga Mm-mm. bagus sekali untuk Mm-mm. kita. Bahkan sebaiknya kulitnya Oke. juga kita makan. Kecuali singkong Oh tentunya ya? ya. Iya, Oh ya, itu keras. oh iya, Berarti kalau keras orang-orang kan. zaman dulu yang mereka tuh kan kayak Hmm, ya zaman-zaman penjajahan dulu kan dok, dengerin cerita dari nenek-nenek, dari kakek-kakek kita, hmm, itu makan nasi jagung, makan nasi betul, sele atau nasi ubi, itu nggak masalah betul. ya dok ya? Nggak masalah ya, tetap bagus dan malah kalau kita Oke. variasi udah kita nggak bosen juga, sebenarnya Ya, vitamin mineral kita juga lebih bagus dok. Ya, contohnya oke. ubi ungu tadi juga memiliki antioksidan yang berbeda dengan ubi kuning Ya, misalkan. Dan itu lebih tinggi di ya, kulitnya dok, sehingga kalau kita konsumsi oke. maka kita juga mendapatkan antioksidan. Jadi jangan khawatir kalau kita membicarakan sumber karbohidrat ada di sekitar kita dengan sangat murah meriah dan sangat mudah kita dapatkan sebenarnya. Mungkin cuma kita nggak kebayang aja ya. Iya ya, kita pikirnya nasi putih aja gitu ya. Kita Iya, lupa kalau dulu-dulu orang bisa bertahan dan juga bisa mendapatkan nutrisi yang kaya banget dari seperti yang tadi dokter katakan, ubi, betul. kemudian juga jagung, sumber Benar. karbohidrat. Nah, sebelum kita lanjut, kebetulan ada pertanyaan dari akun Popini Oke. Aklue. Dokter, kalau makan rengginang itu sehat nggak? Saya suka banget nih makan rengginang dicocol sama sambal terasi. Oke. Aduh, nggak bisa Rengginang berhenti itu tuh ya, dari Dok. ketan ya? Ketan Betul. ya? Iya, Jadi yang gini pertama kalau ya, kita di sini. bahan dasarnya udah karbohidrat ya dok ya, bahan dasarnya sudah Oke. karbohidrat, kemudian dia mengalami pemrosesan yang lebih, yaitu dia akan dikeringkan kemudian digoreng. Nah, udah tinggi dengan karbohidrat, kita ekstra lagi dengan lemak jenuh yang lama-lama kalau pemrosesan tinggi seperti keripik itu kan dia pemrosesan tinggi ya dok, deep fried, dia akan misal keripiknya itu akan terendam dengan minyak dengan suhu yang sangat tinggi. Dan kalau kita biasanya nggak goreng di rumah pun, minyaknya kalau kita lihat di orang luar, kalau kita goreng udah sampai hitam ya. Itu artinya minyaknya sudah bisa berubah menjadi namanya trans fat dok, atau lemak trans. Dan Oke. itu sangat tidak boleh kita konsumsi berapapun persentase atau banyaknya. Jadi kalau tadi ditanyakan rengginang itu sehat atau tidak, ya tentunya saya bisa katakan itu kurang atau tidak sehat ya dok ya. Sebaiknya kita kurangi, karena di situ hidden fatnya juga cukup tinggi dan fatnya pun atau lemaknya juga jenisnya yang tidak baik untuk tubuh kita, gitu ya. Oke. Ya, jadi tadi disinggung juga tentang ada lemak baik dan ada lemak jahat. Nah, kita mau gali lagi nih lebih dalam. Oke, Contoh-contohnya lemak baik dan lemak jahat. Nah, itu apa dok? Biar kita bisa ting, oh pilih ini aja deh, ini murah gitu. Ting, ini jangan. Udah mahal, berbahaya lagi. Nah, biar kayak gitu. Silakan dokter Putri iya. tentang lemak Oke, nih.
Sebenarnya kalau kita ngomongin lemak baik dan lemak jahat itu kan sebenarnya kalau yang udah di sirkulasi tubuh kita ya dok. Jadi ada namanya kolesterol baik dan kolesterol jahat. Kalau yang jahat itu biasanya kita kenalnya LDL. Kalau misal yang baik itu HDL. Nah sumber-sumbernya itu, nah kita yang harus pilih tuh. Sebenarnya Tuhan itu kan menciptakan semuanya itu baik. Jadi lemak yang Tuhan ciptakan itu sebenarnya baik dok. Ya asalkan kita memprosesnya tentunya sealami mungkin. Jadi misal nih minyak kelapa sawit atau minyak kelapa itu tidak apa-apa kita konsumsi, tetapi memang ada batasannya. Jumlahnya kita perhatikan dan kalaupun kita mau menggoreng dia sebenarnya smoke point untuk titik panasnya itu juga masih cukup tinggi, jadi masih diperbolehkan, tetapi sebaiknya tidak boleh pemanasan berulang selama 1-2 kali, dok. Gitu ya. Nah, itu kemudian betul. Jadi minyak bekas itu harus disingkirkan ya dok ya? Iya. Karena semakin semakin sering mengalami paparan panas, kita juga akan memicu pembentukan lemak trans yang tidak baik tentunya untuk kesehatan kita. Ya. Kemudian selain dari tanaman, lemak juga sebenarnya akan ada di bahan makanan sumber kita ya. Di daging-dagingan itu sebenarnya sudah ada lemak alaminya, tetapi memang kalau misal di daging merah atau mungkin di kulitnya itu kan biasanya lemaknya jenuh. Jadi sebaiknya kita kurangi tuh. Jadi kalau kita mau makan ya kulitnya dibuang dok. Padahal itu jadi favorit kawula muda ya dok ya. Crunchy, itu gurih. Betul. Terus apa lagi? Kita juga bisa mengonsumsi lemak yang sehat dari tanaman sekitar yang diciptakan Tuhan. Contohnya olive oil juga bagus dok. Asal tidak diberikan pemanasan yang berlebihan ya. Karena dia sebenarnya kalau terkena pemanasan yang terlalu tinggi, dia justru ikatannya menjadi rusak dan menjadi lemak yang tidak sehat juga untuk kita. Olive oil, canola oil, jadi baiknya kita makannya kayak dibikin dressing salad gitu dok. Ya, jadi secara mentah aja itu lebih baik untuk kesehatan kita sebenarnya. Tapi ingat lagi jumlahnya. Tapi kalau kalau yang lebih mudah didapatkan itu mungkin ya kalau di daerah itu, soalnya mall kan tutup nih dok, meskipun bisa beli online. Kalau minyak kelapa yang diproses secara ya alami di kampung atau mungkin VCO, itu kadang kalau di Bali itu ya dok ya ada namanya kayak ya kita bilang dressing ya dok ya. Jadi kayak nasi dicocol sama uyah lengis gitu loh dok. Uyah itu garam, kemudian lengis itu minyak dituangin sedikit, kemudian dibejek-bejek sama kalau dia suka cabe, ya udah tinggal dimakan. Jadi kayak pengganti. Oh gitu juga ya. Nah kalau pakai minyak kayak gitu kan bukan. Oh ya. Iya benar. Nah itu tuh minyak yang tidak dipanaskan kayak gitu, itu nggak masalah ya dok ya? Kalau caranya konsumsi minyak kayak gitu. Iya, kalau masih alami dia masih diperbolehkan, tetapi ingat kalau berlebihan juga tidak baik. Terus lihat lagi kondisinya dulu dok. Kalau memang dia secara biasanya ya setiap cek darahnya ternyata memang cenderung kolesterolnya tinggi dan lain-lain, ya sebaiknya sangat dibatasi. Jadi bukan berarti tidak boleh sama sekali, tapi kita harus bijak memilih jumlah dan juga jenisnya. Dan tentunya tadi kalau tanpa pemrosesan yang berlebihan juga tentunya lebih sehat. Contohnya VCO oil tadi ya dok ya, minyak kelapa juga oke. Atau mungkin olive oil juga sekarang udah banyak ya dok beredar sebenarnya, dan itu juga sehat sekali untuk kita. Betul. Gitu. Atau mungkin yang lebih bagus lagi kalau kita ingin meningkatkan omega 3 dok. Biasanya dari ikan-ikanan. Nah itu yang biasanya dikenal dengan lemak sehat itu ya. Salah satunya kalau dari hewan itu adalah yang dari ikan-ikanan. Karena dia bisa meningkatkan kolesterol baik kita, yaitu HDL. Nah itu biasanya kan orang kalau mikir kalau omega 3 itu cenderung salmon ya. Aku pengen anakku cerdas makannya salmon ya. Padahal salmon mahal. Padahal susah tuh dapatnya. Betul. Dia juga tinggi di hewan yang lain, misalkan di ikan kembung dok. Jadi ikan kembung itu juga tinggi omega 3, padahal ikan kembung sangat mudah kita dapatkan ya. Gitu. Jadi jangan khawatir ibu-ibu untuk mendapatkan sekitar kita itu tidak melulu harus yang mahal, tetapi bisa juga dengan pemilihan yang lebih ekonomis. Tetapi ya kita bijak-bijak. Ya kita manfaatkan HP kita daripada kita ngeliat TikTok, kita ngeliatlah, kita googling apa sih ikan-ikan yang tinggi omega 3, ternyata tidak melulu yang mahal. Betul? Iya, betul banget. Berfaedah ya. Jadi berfaedah. Jadi seorang ibu bisa menjadi dokter untuk keluarganya, bisa menjadi chef dan juga ahli gizi untuk keluarganya. Karena dengan makanan yang sehat, keluarganya juga akan jadi sehat ya dok ya, dengan ekonomis. Tetap
bisa tentu. meskipun Harus efektif. situasinya menantang ya, situasi yang Betul. menantang. Tapi justru kayak gini tuh Ini kita ditantang untuk ini ya dong, pintar-pintar memilih bahan makanan gimana? sumber yang ada di sekitar kita dengan sangat murah meriah dan bervariasi ya kan? Karena waktu kita lebih banyak di rumah. Jadi biar Ya masakannya benar lebih benar benar. variasi aja ya kan? Iya, Uh-uh. iya, iya. Nah, tadi disinggung mengenai kalau jenis-jenis sumber makanan nutrisi kan sudah. Kalau, nah ini sebelum lanjut dari popinya, dok kalau ikan kembung berarti nggak digoreng dong ya? Soalnya kalau digoreng kan, kalau nggak digoreng rasanya agak amis. Nah, itu gimana dok? Ada tips kah Nah, mungkin? ini Baru saya mau tanya sepertinya soal pria nih pengolahan ya. makanan. Soalnya ini kayaknya pria nih, soalnya Poppy ya. Oke. Tapi bagus ya, Bapak-bapak juga tidak salah untuk ikut seperti ini karena bisa justru bagus untuk mendukung kesehatan atau nutrisi keluarga, betul? Nah, di sini kalau kita ngomongin Oke, ikan, nggak cuma ngomongin ikan kembung ya, memang beberapa ikan tuh lebih amis. Jadi caranya sebelum masak, biasanya ibu-ibu kita kucurin dengan air jeruk nipis dulu. Ya kan? Atau oke. mungkin kita beri potongan-potongan itu dok, apa namanya jahe. Itu cukup membantu untuk mengurangi amis dari ikan. Dan ikan kembung aku biasanya di rumah bukan digoreng, tapi kita biasanya di pan fried di ini dok, apa namanya teflon anti lengket yang kita ciprati dengan air, dia otomatis tidak akan terlalu lengket. Paling lengketnya juga dikit aja ke teflonnya itu, tetapi dagingnya akan tetap utuh. Jadi ikannya akan tetap matang. Atau mungkin kembung bisa kita olah lainnya, misal bumbu ekor kuning ya, bumbu kuning ya. Tetapi kita tidak perlu menggoreng ikannya, kita blender bumbunya, kita tambahkan air yang lebih banyak, terus ikannya kita masukkan deh, kita matengin dari rebusan air tadi. Jadi airnya juga merasuk ke dalam ikannya juga lebih matang dan aroma dari rempah-rempahnya itu cukup membantu mengurangi untuk amisnya tadi ya dok ya. Jadi variasinya banyak Oke, sekali gitu, tidak hanya digoreng iya. ibu-ibu ya untuk kembung. Jadi ada tips dan triknya ya, Dokter Putri Betul, ya. iya. Nah, sekalian nih kita nambah wawasan para ibu-ibu muda. Oke, Oke, mengenai pengolahan makanan. Nah, itu kan ada banyak iya. banget ya. Selain tadi dokter mungkin ditumis, kemudian digoreng. Ada gradingnya nggak sih dok? Mana yang paling sehat, kemudian mana yang harus kita hindari atau ya bolehlah sekali-sekali aja gitu, sekali sebulan misalnya kayak gitu. Silakan dokter Putri. Oke. Iya, pastinya kalau mau gradingnya ya, yang pertama tentunya paling bagus tuh kukus. Ya. Kemudian yang kedua rebus. Karena kalau direbus itu sebenarnya vitamin-vitaminnya kan larut di airnya. Kalau memang misal nih dokter Fani masak di sop ya berarti makan sama kuahnya agar kita juga mendapatkan vitaminnya. Tetapi bagaimana dengan sayur mayur, misal kita merebus brokoli kemudian kita saring, nah itulah yang vitaminnya juga ikut larut di airnya dan kebuang. Nah itu yang jangan sampai. Ya, jadi yang pertama yang paling bagus adalah kukus. Yang kedua direbus, kemudian di slow cook juga bagus dok. Di slow cook, di presto itu tidak terlalu mengurangi dari kandungan nutrisinya sebenarnya. Atau kalau kita mau masak, Oke. kita biasanya dipanggang, itu lebih baik. Di bake ya, dibandingkan kalau Iya. dibakar. Dibakar juga sebenarnya baik karena dia tidak menambahkan minyak, tetapi bahayanya kalau dibakar itu adalah arangnya tadi kalau menempel di ini ya, di bahan makanan kita yang hitam-hitam itu bisa memicu kanker. Nah, itu sebenarnya tidak baik. Tapi kalau Oke. kita membicarakan pemrosesannya sebenarnya karena dia tidak ditambahkan ekstra minyak, maka dia lebih baik dibandingkan kalau kita memilih gorengan nih misalkan. Ya, karena memang Oke. gorengan Ya. apalagi deep fried tadi jahatnya nutrisinya sudah banyak yang rusak. Yang kedua, kita juga menyertakan lemak tambahan di situ. Belum lagi kalau lemaknya lemak trans yang sangat tidak boleh ada berapa persentase pun di dalam tubuh kita gitu. Tetapi boleh nggak sih dok Oke. kita makan gorengan, masa sih seumur hidup nggak boleh? Boleh, tetapi memang kita balik lagi nih, ya kan? Nanti dimarahin lagi sama dagang gorengan ya. Nanti kita di blog sama. Iya, Iya, gara-gara cuma memang begini produkternya. ya, kalau kita ngomongin gorengan Jadi dok, bisa kita ya. lihat dulu kondisi kita Mhm. dulu. Kalau kita memang memiliki Oke. tadi ya profil lipid cenderung Mhm. kolesterolnya tinggi, LDL tinggi, yang mau tidak mau memang kita sebaiknya membatasi untuk gorengan-gorengan tersebut.
Ya, kalaupun pengen sesekali gorengan ya udah, tapi frekuensinya jangan terlalu sering dan sebisa mungkin olahan rumah nih. Kenapa? Karena olahan rumah kan kita lebih tahu ya. Oke, penggorengannya hanya boleh 1 sampai 2 kali, habis itu kita ganti. Setelah digoreng pun kita Minyaknya. serap pakai minyak serap, kan sekarang banyak ya dok, tisu serap untuk minyak. Itu cukup membantu juga Iya, sebenarnya. Ya, atau kalau oke. memang yang punya alat di rumah air fryer juga lebih bagus lagi tentunya karena tidak menambahkan minyak di situ kan. Gitu. Oke, ya, Tapi ya, sesekali ya. boleh, cuman yang bahaya adalah kalau kita membeli gorengan di abang-abang itu adalah selain kita nggak tahu ya higienitasnya bagaimana, belum lagi bahan-bahan tambahan yang mungkin mereka ekstra di dalamnya, belum lagi minyaknya bisa jadi lebih dari 5 kali untuk penggorengan karena warnanya biasanya sampai kehitaman ya gitu. Jadi Iya, tentunya kalau penggorengan seperti itu saya tidak menyarankan. Tapi kalau misal sesekali lagi ingin gorengan dan itu mengolah sendiri di rumah, it's okay. Ya, oke. Ini hitung-hitung kita menghemat untuk beli minyak ya dok ya setiap bulan. betul. Karena kita kan jadi cuma tumis atau dipepes apa dikukus gitu ya dok ya, apa Benar. dibacem gitu. Dan semuanya itu sudah bisa menjadi variasi Oke. makanan biar kita nggak bosen ya dok. Kalau Iya ya, karena kita bervariasi taunya itu kalau nggak praktis bosen. goreng-goreng, apalagi kalau yang kayak nugget, yang fast food kayak gitu ya dok ya. Oke. Betul. Nah, ini dok, sekarang lebih spesifik lagi. Bagaimana kalau kita punya kondisi, misalnya nih, tinggal sama orang tua yang punya darah tinggi. Apakah ada Iya. makanan khusus yang harus kita siapkan, triknya supaya kondisi orang tua atau mertua kita yang punya darah tinggi ini tetap sehat selama kita siapkan makanan di masa pandemi. Oke, ya ya, memang biasanya beberapa yang sudah usia ini ya, usia apa ya, dewasa plus-plus lah istilahnya ya, itu memang cenderung Iya, memiliki beberapa dewasa penyakit ya, akhir. salah satunya biasanya darah tinggi gitu ya. Tapi memang Mm-mm. kita sebagai anak tentunya yang paling utama kita perhatikan adalah ya tentunya kita memberikan tadi ya, gizi seimbangnya harus bagus. Kita berikan juga di gizi Oke, seimbang itu kan asupan seratnya diisi piringku kalau kita lihat itu setengah piring itu adalah sayur, variasi sayur. Nah, itu cukup membantu ya, dok karena dengan serat yang tinggi dari sayur mayur tadi itu bisa mengurangi penyerapan salah satunya selain gula juga adalah penyerapan dari lemak. Karena lemak itu kan juga nanti akan oke, mempengaruhi juga di darah tinggi ya. Apa namanya? ya, Di jalurnya gitu. Kemudian kita mhm, juga harus menyediakan selain makanannya kita pilihkan jenisnya yang lemaknya lebih sehat, pengolahannya juga harus kita perhatikan tadi ya. Sebisa mungkin kalau ada darah tinggi ya jangan terlalu sering gorengan. Kita perbanyak lagi yang memang lebih versi pengolahan yang lebih sehat. Dan yang paling penting lagi adalah garam, dok. Garam itu jangan terlalu berlebih karena kalau garam. garam berlebih kan bisa meningkatkan darah tinggi ya. Jadi memang kita harus bijak-bijak lagi nih, apalagi menyiapkan untuk orang tua kita gitu. Nah, biasanya kita Oke, hanya diperbolehkan dalam sehari itu 1 sendok teh, dokter. Tetapi itu untuk 1 hari ya. Jadi solusinya adalah kalau kita memasak, masaknya tanpa dibumbuin dulu. Emang bukan maksudnya bukan bumbuin, tanpa garam dulu ya, mhm, baru nanti tanpa ketika garam mau kita dulu ya. sajikan itulah betul, ketika kita mau sajikan kepada orang tua kita atau keluarga kita yang memiliki darah tinggi itulah baru mereka akan bisa menakar, oke, paling tidak dalam sehari hanya boleh 1 sendok teh. Jadi nanti dia hanya menaburkan secukupnya saja, asal yang sudah ada rasa di mulutnya. Atau solusi lain, Oke, misal nih, aduh dok ribet kalau kayak gitu, ini saya cuma bisa masak untuk sekeluarga karena saya orang kantoran misalkan ya dok. Bisa aja oke, ya, masaklah jadi satu, tetapi memang nanti apa namanya kuahnya ya jangan terlalu banyak. Bumbunya yang disertakan jangan terlalu banyak misalkan masak. Jadi cukup mengurangi kadar garam yang dikonsumsi oleh orang tua kita. Cuman mhm, kelemahannya kita jadi tidak bisa menakar saja, Dok. Sudah berlebih atau tidak oke, dalam sehari ya gitu. Tapi untuk solusi yang bisa oke, mengurangi adalah caranya tadi. Kuahnya kan biasanya garamnya lebih banyak di kuah atau mungkin di bumbu-bumbunya yang nempel di lauknya atau sayurnya tadi ya. Jadi kita minimalisir dari mhm, situ. Gitu. oke, Plus kalau kita ada orang tua atau keluarga yang darah tinggi, jangan lupa perhatikan di makanan kemasan, Dok. mhm, Kenapa? Karena di makanan kemasan itu biasanya cukup tinggi garamnya. Ya, kan kita sehari hanya oke, boleh sekitar 2.300 miligram garam atau sekitar 1 sendok teh tadi ya. Nah, itu ya, biasanya kalau kita makan produk mie instan itu bisa hampir setengahnya sudah kita terlewati, Dok. Jadi kandungan garam dalam dalam satu satu porsi liter ya.
Betul. Dalam satu mie instan itu Oke. biasanya sudah menghabiskan setengah porsi garam kita sehari. Bayangkan, belum lagi kita ekstra lagi nanti di telurnya atau mungkin makanan yang Hmm, lainnya ya kan. Nah, itu cukup berbahaya. Jadi keripik kita dan juga bijak nih lain-lain. ketika kita, iya betul, kita memilih bahan makanan kemasan, maka kita harus membaca juga di situ akan dibaca sodium ya teman-teman. Kalau ada Oke. kata sodium dibaca berapa gram di Nama situ lainnya tambahan garam ya dok porsajinya, ya. betul. Nah, dari situ Mhm. tinggal kita Oke. mainin nih, oke berarti sisa yang bisa saya kasihkan ke orang tua saya dalam hari ini tinggal sekian, ya. Nah, kalau Oke. ngomongin Ya. garam nih dok, terlepas dari darah tinggi Ya. atau tidak, garam itu kan kita biasanya Mhm. bagusnya yang beriodium ya dok, yang untuk kesehatan Ya. kita. Nah, itulah Benar-benar. alasan kenapa kita itu yang paling baik masak itu garam itu paling terakhir, Dok. Kalau bisa pas tidak panas-panasnya. Karena kalau kita pas masak memasukkan garam, kita akan Ya. membuat yodiumnya hilang. Jadi sama aja kayak nggak berguna. Oke. Sayang, padahal kita membutuhkan yodiumnya. Mhm. Jadi kalau mau yang terbaik Mhm. tadi, namanya saja garam meja, betul, garam meja, makanya disajikanlah di meja. Kita taburkan saat kita mau mengonsumsinya, itu yang lebih baik lagi. Oke. Ya. Oke, ya, nangkep nih sekarang. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita punya anak dokter yang dia itu hobi banget ngemil, kemudian ya selama masa pandemi di rumah aja gitu, aktivitas fisiknya berkurang. Kalau di sekolah kan ada olahraga lah, pelajaran olahraga dan lain-lain, Iya, lari-larian gitu. Nah, kalau di rumah akhirnya dia berat badannya nambah, akhirnya status gizinya jadi bertambah. Maksudnya menjadi overweight atau betul. obesitas. Nah, apakah ada trik khusus dokter dari dokter gizi nih yang ngasih saran Hmm, untuk mencegah obesitas pada anak di masa Oke, pandemi? oke. Memang gini ya, kalau namanya aja school from home, dia jadi jarang beraktivitas fisik biasanya ya, lebih banyak di rumah Ya. gitu ya. Jadi kita pinter-pinter nih sebagai orang tuanya, kita makanannya ya tentunya kalau makanan udah kita atur ya, misal jumlahnya tidak berlebih sesuai kebutuhannya saja. Dan kita jadwalnya harus teratur dok. Ya, jadi memang kita mengenalkan pada anak jadwal itu yang teratur. Jadi jam pagi, jam makan siang sama malamnya sebisa mungkin sama. Nanti di sela-sela itu kalau kita mau memberikan snack, nah snacknya itulah yang Mhm. harus pas waktunya. Kenapa? Karena kalau tidak nanti jadi dia terbiasa akan meminta snack-snack di luar jam-jam yang sudah kita aturkan. Itu biasanya semakin banyak snack itulah yang akan memicu peningkatan kalori yang berlebihan ya dok ya. Nah kalori pun itu biasanya karena kita memberikan snack yang salah jenisnya dok. Jadi biasanya kita memberikan Mhm. gorengan atau mungkin kita memberikan malah jajanan-jajanan kemasan kayak biskuit itu kan produk tepung ya, gulanya tinggi, Ya. lemaknya juga tinggi Mhm. ya. Nah, itulah Mhm. yang kita mumpung pandemi kita lebih banyak di rumah, kita ajak anak kita fun cooking, seru-seruan. Yuk kita bikin pancake bareng, pancake dengan versi yang lebih sehat. Misalkan bahannya dari oat yang di blender daripada kita memilih misal dari tepung-tepungan. Atau mungkin dari blenderan Mhm. ini ya dok, pisang kan juga bisa ya dok. Ya, Pisang ya, dikasih ya, benar. telur, kita bikin jadi pancake Ya. secara lebih sehat gitu. Atau kalau aku biasanya Oke. sama anakku aku bikin nasi goreng tapi merahnya bukan dari saus tomat tapi aku dari blenderan Mhm. antara tomat atau mungkin blenderan buah naga dok. Jadi warnanya jadi pink keunguan dan itu dia lebih Oh. lebih happy konsumsinya ya. Iya, iya. Jadi banyak Ha-ha. bisa kita variasikan yang lebih sehat untuk anak-anak kita gitu ya. Atau mungkin Kalau snacknya kita beri betul. mhm. Gimana dok? Kalau jajanan tradisional seperti itu bisa dijadikan opsi nggak sih dok, untuk mencegah Sesekali boleh. obesitas? Mhm. Sesekali boleh, tetapi memang kita ingat lagi ya, jajanan tradisional Indonesia itu kan antara manis banget atau gurih banget. Nah, itu bisa kalau berlebihan akan berbahaya ya, karena anak-anak itu kan lidahnya juga ada Mhm. yang cenderung ini ya mudah picky eater, lebih suka garam, lebih suka yang manis-manis gitu. Jadi kita memang harus bijak juga sebagai orang tua. Jadi bukan berarti Oke. tidak boleh, sesekali boleh, tetapi jangan terlalu sering karena itu kita jadi akan memberikan kebiasaan yang salah ke anak-anak kita. Jadi sesekali ya kita menyediakan aja di rumah yang lebih versi yang lebih sehat gitu ya. Jadi Kita sugar bikin addict gitu ya dok ya. betul dan itu kan kurang baik ya dok ya. Jadi memang baiknya kita bikin bareng Mhm. atau yuk kak kita bikin salad buah yuk lebih seru. Dia yang menyiapkan buahnya jadi dia excited. Kita bikin dia Oke, apa ya salad buah. happy gitu ya menyediakannya tapi sebenarnya snacknya itu lebih versi lebih sehat
gitu Oke, ya. ya dok. Oke, Mm-mm. ya siap siap. Kalau untuk anak-anak nih dok, apakah di masa pandemi, apalagi sekarang kan apa istilahnya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harus konsumsi suplemen vitamin kah setiap harinya dok? Kalau setiap hari ini apakah nggak berbahaya dan juga kan secara ekonomi itu juga akan ada pengeluaran tambahan ya dok ya untuk masa pandemi Iya. sebenarnya itu dibutuhin nggak sih dok untuk Oke, itu suplementasi balik lagi tergantung vitamin? dok ya. Tergantung kondisinya bagaimana dulu. Kalau anak tersebut sehat ya, pertumbuhannya baik-baik saja, tumbuh kembangnya sesuai dengan umurnya, ya tentunya sebenarnya kita tidak perlu mengekstrakan multivitamin mineral. Multivitamin mineral berikan sealami mungkin dari bahan makanan sumber. Jadi kita pintar-pintar Oke. sebagai orang tua, ketika kita menyajikan sayur jangan hanya satu jenis aja. Jadi kita variasi di situ warna-warni. Jadi dia juga dapat variasi vitamin mineral yang saling melengkapi di dalamnya, gitu ya. Dan juga lauk-lauknya pun juga sebaiknya bervariasi. Jadi nggak cuman ikan terus atau nggak mungkin ayam, terus kita variasi protein yang lebih-lebih lagi. Jadi kita sebagai orang tua juga harus pinter-pinter nih menyediakannya seperti apa gitu ya dok ya. Karena gini, kalau kita mau memberikan anak kita yang terbaik sebisa mungkin sealami mungkin ya. Tetapi beda cerita kalau memang karena di masa pandemi ini udah anaknya susah makan, variasinya nggak Ya, bagus, jadinya dia gampang nah itu dia. sakit-sakit, itu beda cerita. Gampang Aha, sakit, gampang alergi, ya oke. tentunya mau tidak mau kita coba dulu nih, kita coba secara alami, tidak bisa mau tidak mau kita ekstrakan multivitamin mineral. Tetapi balik lagi Oke. ya, sebaiknya tetap sealami mungkin. Kalaupun kita mau mengekstrakan multivitamin mineral, itu adalah opsi yang paling terakhir menurut saya. Itu pun kalau memang disarankan oleh dokternya ya. Oke, iya. Lumayan nih Mm-mm. penjelasannya. Jadi ini bukan suatu kebutuhan yang memang harus ya namanya suplemen kan Bukan, menambah gitu ya dok ya. betul, Ha. Jadi betul. yang penting kebutuhan makronutrien dan mikronutrien dari asupan sehari-hari. Nah dokter Iya. kalau ada istilahnya piramida makanan nih dok ya, Mm-mm. pernah dengar? Itu bisa dijelasin nggak sih dok? Seperti apa sebenarnya piramida makanan itu? Oke, jadi piramida makanan itu kan sebenarnya menggambarkan ini ya dok, seperti tumpeng gizi kalau di Indonesia ya. Jadi memang Hmm. dari bahan biasanya paling dasar itu adalah bahan makanan pokok kita. Jadi kayak tadi ya, umbi-umbian, nasi gitu ya. Kemudian semakin meningkat adalah kebutuhan kita misalkan dari protein gitu. Nah, nanti semakin atas itu akan mengerucut yang jumlahnya semakin kecil kita butuhkan. Contohnya lemak. Kemudian yang paling ujung biasanya kita lihat adalah gula, garam, lemak atau GGL dok kita biasanya menyebutnya. Nah itu biasanya Oke. paling memang masih kita perbolehkan konsumsi tetapi jumlahnya yang lebih sedikit gitu ya dok ya. Jadi gula kita hanya boleh 4 sendok makan maksimal dalam sehari. Jadi kalau misal Itu untuk dewasa dok. untuk dewasa, untuk anak-anak sesuai umur nanti Hmm. itu menyesuaikan. Tentunya Oke. lebih sedikit lagi ya gitu. Kemudian Ya. apalagi garam. Garam tadi yang saya bilang Hmm. hanya boleh 1 sendok teh dalam sehari. Ya, kemudian kalau minyak Oke. maksimal hanya boleh 5 sendok makan per hari, itu pun kalau kondisi kita dewasa sehat. Ya, kalau memang ada Oke. penyakit penyerta mau tidak mau kurang dari itu jumlahnya. Ya, gitu. Jadi memang Oke. dibuat mengerucut sesuai jumlahnya, Dok. Dari yang paling besar kita butuhkan sampai akhirnya mengerucut jadi semakin sedikit 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 dan akhirnya yang paling perlu kita batasi yaitu tadi ya, gula, garam dan lemak. Oke, jadi mungkin ini untuk pengaturan untuk budget dapur juga ya dok ya, harus Betul. dipastikan yang paling bawah itu harus terpenuhi dulu, kemudian baru Betul. kita untuk proteinnya, lemaknya, baru yang GGL Betul. tadi itu ya dok ya. Yes, Jangan betul sampai nanti sekali. beli apa keju atau apa yang lain-lain itu, tetapi nggak jadi sebeli beras gitu kan lucu ya. Iya, benar. Dan dan untuk mengakalinya juga makanan karbohidratnya bisa diakali dengan campur-campur seperti yang tadi dokter Betul. sampaikan, bisa kasih ubi, bisa kasih jagung, sekaligus juga Betul. untuk kita supaya nggak bosen ya dokter Putri ya. Nah Benar, ini iya. pertanyaan satu lagi dari Poppy, kalau Iya, anak kecil boleh minum kopi nggak? Maksudnya mungkin kafein ya. aktif 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 sekali ya. Poppy ini ya. Iya, Oke. mungkin memang
persiapan nih dok biar jadi ibu yang eh, cager gitu. Iya, betul Nah, ya. gimana gimana dok Mm-mm. kalau Tentunya kadang ini ya suka minta untuk kopi orang tuanya atau bapaknya gitu. oke, sebaiknya kalau untuk anak-anak kita tidak mengenalkan dulu ya untuk kafein karena untuk orang Hmm, dewasa pun kita sebenarnya kan juga tidak boleh terlalu berlebihan ya dok ya. Jadi memang kalau sebisa mungkin kita tidak mengenalkan, toh tujuannya tidak ada. Karena kalau kita ingin memberikan ke anak-anak kita kan tentunya kita memberikan nutrisi yang terbaik seoptimal mungkin. Sedangkan kalau kita memberikan kopi nutrisi. tidak ada manfaatnya yang diperlukan Hmm, untuk anak tersebut. Untuk kita orang dewasa saja kalau oke. kita tidak terlalu memerlukan itu bukan menjadi suatu makanan yang wajib kita konsumsi, betul. Jadi Ya. untuk anak-anak betul, jadinya aku tidak menyarankan ya sebaiknya karena juga tinggi kafein salah satunya bisa anaknya nanti asam lambungnya juga gampang meningkat nih. Nah, nanti ganggu lagi makanannya sehari-hari lebih repot lagi kita sebagai orang tua. Sananya juga jadi lebih aktif Oke. ya nanti ya. Mhm. Jadi memang tidak Iya, iya, iya. disarankan ya. Mm-mm. Iya. Ini selanjutnya dari Nandi Anugrahani, makan telur sehari maksimal berapa ya, Dok ya? Nah, ada batasannya nggak sih, Dokter Putri? Oke, telur. Telur itu kalau kita bayangkan, telur itu kan sebenarnya ada kuning, ada putihnya ya. Nah, kalau kita Mhm. membicarakan yang telur secara utuh ada kuning di dalamnya, nah itu tergantung nih. Kalau memang kita kolesterolnya cukup tinggi, sebaiknya seminggu Mhm. itu bahkan kalau bisa hanya 3 kali atau sampai 4 kali telur. Nah, jangan khawatir, protein itu kan sebenarnya juga banyak variasinya. Ya, jadi kita menjaga kolesterol tadi dari asupan kuning telurnya yang kita kurangi. Tetapi kalau kita sebagai dewasa sehat yang tidak ada penyakit penyerta atau mungkin kolesterol kita baik ya, kolesterol kita bagus, Ya. maka kita masih boleh sehari 1 kali yang dengan ekstra kuning telurnya. Tetapi kalau kita mau lebih untuk putih telurnya tidak masalah. Misal kita tambah jadi 2 sampai Oke. 3. Karena putih telur itu dia tidak ada lemaknya tapi tinggi protein, rendah kalori gitu. Jadi kita lihat dulu yang kita Oke. konsumsi apa dulu nih. Kalau sama kuningnya sebisa mungkin sehari 1 kali saja karena dia kolesterolnya cukup Mhm. tinggi ya. Oke. Jadi ini mungkin kalau di pasar-pasar kadang ada yang jual putih telurnya aja, Dokter. Biasanya tuh lebih murah. Betul. Betul, Iya. padahal kan lebih Jadi kalau bagus ya, proteinnya tinggi, kalorinya iya, rendah. Iya. heeh. Jadi nggak apa-apa bisa diakalin beli itu ya dok ya. Lebih Betul. aman apalagi kalau kita punya mungkin pasangan yang obesitas gitu kan, lemaknya Betul, udah banyak. betul. Biar kita nggak kasih kuning telur Iya, banyak-banyak, tapi kita bisa tetap benar. kasih putih telurnya. Tetap Betul. ngasih sesuai selera tapi Proteinnya ya tinggi, betul. dibatasi. Kalau untuk anak-anak makan telur berapa kali ya maksimal? Nah ini untuk anak-anak nggak ada batasannya kah, Dok? Apa sama Sebenarnya kayak sama orang aja, dewasa? kan bedanya begini, kalau di anak-anak itu dia masih membutuhkan tumbuh kembang, salah satunya untuk otaknya itu adalah lemak juga. Jadi persentase Nah, untuk anak-anak memang lebih sedikit lebih besar dibandingkan kita. Tetapi tetap ya, sebaiknya kita hanya memberikan sehari maksimal satu butir telur yang dengan kuningnya. Kenapa? Karena balik lagi ya, untuk kita orang dewasa aja itu sudah cukup jadi batasan, apalagi untuk anak-anak, karena kita tidak hanya melihat lemaknya saja, tetapi kita juga melihat kolesterolnya di situ. Jadi jangan sampai kita memicu anak oke, kita dari kecil sudah konsumsi kolesterolnya terlalu tinggi. Jadi kalau untuk satu butir telur masih diperbolehkan per harinya. Baik lagi kalau dengan oke, putihnya itu masih boleh dok, ekstra. Misal untuk anak-anak ya. ya. Mhm. Sama ya dok ya. Oke, itu untuk Ibu Betul. Indri. Mudah-mudahan udah terjawab pertanyaannya. Nah dok, Iya. sebenarnya banyak banget nih seru kita untuk bahas tentang memenuhi kebutuhan nutrisi keluarga dengan budget hemat. Cuma Hmm. kita terkendala dengan waktu, nggak kerasa ini kita sudah 45 menit. Mungkin dokter bisa kasih pesan dan juga harapan untuk para ibu yang kita lagi nonton di sini malam hari ini tentang gimana sih caranya memenuhi kebutuhan nutrisi keluarga dengan budget hemat. Oke, kalau untuk para moms di rumah ya, mumpung kita lagi work from home ya, atau mungkin anak-anak juga lagi school from home ya, tentunya selain kita menjalani protokol dari pemerintah ya, tetap pakai masker, cuci tangan, pokoknya kita jaga kebersihan kita ya. Tapi jangan sampai itu membuat kita jadi takut untuk olahraga, apalagi bersama anak-anak kita. Tetap lakukan olahraga juga, anak-anak kita juga tetap harus melakukan aktivitas fisik, tetapi memang ekstra untuk protokolnya kita ketatkan untuk mereka atau mungkin kita pilih waktu-waktu yang lebih sepi untuk
di sekitaran kita gitu ya. Kemudian untuk pemilihan makanan, ibu-ibu jangan khawatir, tidak melulu harus yang mahal. Tetapi kita pilih saja yang ada di sekitar kita, asalkan kita konsumsi dengan variasi setiap harinya. Jadi kita sebagai orang tua, sebagai ibu juga menyiapkan makanan itu agar keluarga juga tidak bosan. Maka kita pilih nih, hari ini mungkin ayam, besok ikan, misal untuk proteinnya ya. Kemudian besok ikan lele, besoknya lagi mungkin ikan kembung ya. Tidak harus yang mahal-mahal seperti ikan salmon dan lain-lain. Apa yang ada di sekitar kita saja yang kita konsumsi selama bervariasi, maka kebutuhan nutrisi kita akan terjaga dengan optimal sebenarnya ya. Begitu juga dengan sayur mayur, tidak harus yang mahal, misal kale yang dibilang dengan superfood yang sangat mahal harganya, padahal kita juga punya banyak, semua sayur itu adalah superfood sebenarnya ya, tetapi memang dia harus dikombinasi aja. Jadi makanya ibu-ibu sajikan jangan hanya satu warna, kalau lagi masak sebisa mungkin 2 sampai 3 warna sekali sajian. Jadi warnanya juga colorful, vitamin yang kita dapatkan juga lebih bervariasi gitu ya Dok ya. Oke, siap nih. Makasih banget dok, jadi banyak dapat inspirasi. Sama-sama. Mungkin nanti setelah ini bisa mulai bercocok tanam sayur mayur di kebun, Iya, aku juga memanfaatkan. nih lagi hidroponik juga di rumah. Oh iya, Iya, oh iya, soalnya nanam banyak apa anak dok? juga suruh. Aku kemarin Oh lagi iya, nanam ini terong, oh kemudian ya, kangkung, sama ini ada sayur bayam kalau nggak salah. Nah, itu dan udah itu berapa lama anak-anak dok? ajak terlibat. Kenapa Mbak? Kenapa Dok? Udah berapa lama? Sudah berapa lama? Baru seminggu 2 minggu ini sih. Sebenarnya lebih karena Udah biar mau anak nggak tumbuh? bosan. Aha, Iya, udah oh iya, tumbuh. Jadi biar iya, anak nggak bosan, jadi dia aku ajak. Nah, ya, tiap hari kan harus semprot aha, tuh. Nah, dia happy di situ ya, dan dia melihat proses sayur oh, semuanya. Nah, itu bisa kita pakai untuk mengajak anak-anak lebih mencintai sayur juga ya di rumah karena dia ikut menanam dari oke. masih biji-bijian. Iya, nah bisa Betul. ditiru tuh. Itu saya juga sempat nyoba, Benar. cuma sempat gagal. Ada yang berhasil, tapi yang gagal lebih banyak. Tapi ya kita akan coba lagi. Jadi apapun itu, Betul. pokoknya gimana caranya supaya kita bisa jadi ibu yang bikin makan itu jadi happy dan juga Betul. penuh nutrisi dan tentunya sehat selama Betul. kita menjalani pandemi. Kita jadi Dokter lebih Putri kreatif Sakti, ya, terima Dok ya. kasih. Iya, bener banget, tantangannya banyak banget. Anyway dok, kalau misalnya mau konsultasi sama dokter lebih lanjut, ini gimana caranya dokter? Prakteknya di mana aja? Bisa di-share nggak sama teman-teman? Boleh dong. Aku sekarang lagi praktek di 3 tempat, Dok. Di Rumah Sakit Permata Ya. Cibubur, Rumah Sakit Permata Jonggol, dan Jakarta Life Science and Aesthetic di Senayan. Dan semuanya jangan khawatir, dimanapun mulai Sabang sampai Merauke masih bisa konsultasi dengan telemedicine. Jadi itu adalah salah satu, ini ya Dok ya, positifnya dari pandemi. Yang tadinya kita berpikir tidak mungkin kita akan bertemu atau konsultasi dengan jarak jauh, ternyata sekarang sudah memungkinkan. Ya, jadi Sekarang aja kita long distance nih, ini dari Bali Jakarta iya, nih, gitu. iya. Mungkin kalau nggak ada Ya pandemi kita kayaknya nggak juga ketemu kayak, kayak gini ya dok. nah itu dia kan dok, jadi pasti selalu ada hikmah Betul, ya dok ya. betul. Semua adalah hikmah. Oke. Jadi tetap jaga kesehatan, Dokter Putri. Terima kasih banyak udah sharing. Ini Dokter Putri aktif Sama-sama. banget. Sampai di TV juga sering banget jadi narasumber. Jadi kita happy banget malam hari ini dapat sharing dari Dokter Putri Sakti, spesialis gizi klinik. Sekali lagi terima kasih Dokter Terima Putri ya. kasih. Sama-sama dok. Aku juga makasih banget ya Teman-teman. udah dikasih kesempatan buat share buat teman-teman semuanya, buat para mumi di rumah ya. Iya, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman semua. Dan Betul, untuk lain kali kita akan membahas topik yang gak kalah seru tentunya. betul. Bincang sehat bareng spesialis persembahan dari komunitas sadar sehat. Salam buat keluarga ya, Dokter Putri. Salam buat keluarga juga. Jaga kesehatan ya dok ya. Selamat galungan juga sekali lagi dok. Selamat malam, Dokter. Dadah. Dadah.